Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Andika dengan NIM D1021251021. Nah, hari ini saya akan memberikan sebuah cara memprogram lewat Juricode. Nah, ini adalah tugas saya sebagai mahasiswa di Teknik Elektro dengan mata kuliah algoritma yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, kali ini saya ditugaskan untuk membuat video tentang bagaimana cara membuat program menggunakan Blockly ini di Juricode yang sudah disiapkan sama beliau. Nah, sudah lumayan banyak soal yang sudah saya kerjakan, dan kali ini saya akan membahas tentang salah satu soalnya, yaitu tentang kelulusan mahasiswa. Nah, untuk soal kelulusan mahasiswa ini perlu kita perhatikan dulu. Kita perlu apa saja yang kita siapkan untuk agar programnya keluaran seperti yang contoh yang ada di sini. Misal 80, 75, maka keluarnya lulus. Nah, kita baca dulu perintahnya. Nah, yang dimana perintahnya itu adalah seorang mahasiswa dinyatakan lulus jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, nilai teori minimal 70, kedua, nilai praktik minimal 70. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa di poin ini kita membutuhkan dua variabel, yaitu yang dimana variabel tersebut adalah nilai teori dan nilai praktik. Kita buat variabelnya nilai teori. Nah, kita ambil nilai teori, lalu kita ambil input. Nah, untuk variabel pertama kita sudah dapat, ini kita duplikat saja. Oh enggak bisa duplikat langsung, soalnya kita belum buat variabel yang satunya. Kita buat variabel yang satunya lagi dengan nama nilai praktik. Oke, kita ambil nilainya, kita gabungkan dengan nilai teori, lalu kita ambil input datanya. Nah, karena kita sudah dapat kedua variabelnya, maka kita akan lanjut. Di perintahnya dia minta apa? Nilai teori minimal 70. Karena katanya minimal, berarti angka 70 ini harus masuk. Yang dimana kita akan mengambil di bagian menu logika, kita ambil kata if do ini, kita ambil, lalu kita satukan di bawah nilai praktik. Nah, untuk keluaran datanya, kita akan mengambil di bagian logika lagi, dan kita mengambil angka dan. Angka dan ini akan kita gabungkan dengan if, karena nilai yang tertera ini kan ada dua variabel. Jadi variabel A dan variabel B akan ada di samping dan ini, yang dimana itu ada nilai teori dan nilai praktik. Nah, boleh digabungkan dulu di sini atau nanti saja kita gabungkan. Kita susun dulu. Kita ambil lagi di menu logika. Kita ambil yang angka sama dengan ini. Kita ambil. Nah, karena ada kata minimal 70, berarti kita ambil angka matematika. Untuk matematika ini kita isi dengan angka 70. Oke. Lalu kita ambil variabel nilai teori minimal 70. Kita masukkan di sini. Nah, di sini belum selesai nih. Nilai teori sama dengan 70. Karena yang diminta nilai teori minimal 70, berarti angka yang kita ambil adalah lebih besar atau sama. Nilai teori lebih besar atau sama dengan 70. Nah, karena yang ini nilai praktiknya juga sama, kita gandakan saja. Nilai teorinya kita ganti dengan nilai praktik. Nah, dari sini baru kita masukkan di
kata dan yang tadi yang kita ambil. Nah, lalu kita gabungan di samping if ini. Nah, cara bacanya tuh seperti ini. Kita ambil nilai teori dan nilai praktiknya, kita ambil datanya. Lalu kita ambil if. Jika nilai teori lebih besar atau sama dengan 70 dan nilai praktik lebih besar atau sama dengan 70, maka jika kedua syarat tersebut terpenuhi, kita cetak lulus sesuai dengan perintah yang ada di samping ini. Maka kita akan ambil print dan tipe data. Ini buat memasukin katanya. Kita ketik lulus. Oke. Kita duplikat saja karena yang satunya dia minta tidak lulus. Nah, kita ketik di sini tidak lulus. Nah, untuk kata yang di sini perlu diperhatikan dengan yang samping. Jika dia huruf besar semua, maka yang di sini juga harus huruf besar semua. Nggak bisa huruf kecil. Jika dia menggunakan huruf kecil, maka akan dihitung salah sama data yang di sini. Nah, lalu print yang lulusnya kita masukin di sini. Nah, kita tes dulu nih yang benar. Nah, untuk contohnya ini kan, contoh keluaran yang pertama kan lulus. Kita tes, benar nggak nih lulus? Nah, karena yang bawahnya ada tidak lulus, makanya dia masih bergabung. Untuk memisahkannya, kita akan menambah di sini di pengaturan if-nya ini. Kita tambahkan else atau kata keluaran yang salah nanti di sini. Nah, jadi jika nilai teori lebih besar 70 dan nilai praktik lebih besar 70, maka keluaran angkanya akan keluar kata print. Jika di bawah 70 kedua teori ini, maka akan keluar kata tidak lulus. Maka kata tidak lulus ini kita masukkan di kata else atau salah, bagian salahnya di sini. Nah, coba kita tes. Nah, ini sudah benar ya, tidak lulus. Oke, untuk contoh nomor 2 juga sama, tidak lulus. Nah, jadi untuk kata else ini nggak cuman mesti salahnya di sini, bisa juga jika kita salah memasukkan programnya dari yang ini. Jika kita ada salah program, maka yang print lulus ini bakal tidak akan masuk, maka akan masuk di bagian else, lebih masuk ke sini jika ada salah penyusunan atau salah codingan atau gimana susunan gitulah, maka dia tidak akan nge-print lulus. Jika codingannya benar, susunannya sudah benar, maka dia akan keluar kata lulus. Dan jika salah atau salah di lebih besar 70 ini, maka dia akan keluar tidak lulus. Kita akan coba jalankan apakah benar kode kita, karena kedua contoh ini sudah mengeluarkan tanda hasilnya cocok. Kita akan coba jalankan. Ya, kode sudah benar. Berarti susunan kita yang ini sudah benar. Nah, mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan tentang penyusunan blok kelulusan mahasiswa ini. Jika ada kesalahan atau kecepatan dalam menjelaskan, mohon maaf. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.